Puseur Sunda teh Pakuan Pajajaran. Di mana? Bogor. Kunaon Puseur Sunda milih nu Bogor? Sabab ieu Bogor lemur makmur dayeuh manuh Banjar Karang Pamidangan tanah nupang subur-suburna di tanah Sunda Bogor. Pemilu 2024 menandai babak baru perjalanan politik Indonesia dengan kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Putra. Kombinasi antara sosok senior yang berpengalaman dalam kancah politik nasional dan figur muda yang dianggap mewakili generasi baru memberi warna berbeda dalam dinamika kekuasaan. Kemenangan ini tidak hanya mengukuhkan Prabowo sebagai presiden, tetapi juga menempatkan Gibran dalam posisi strategis sebagai wakil presiden termuda sepanjang sejarah Republik. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan bahwa politik Indonesia tengah memasuki fase regenerasi, meskipun diwarnai dengan perdebatan seputar politik dinasti dan keterlibatan keluarga presiden sebelumnya. Setelah pelantikan, pemerintahan berjalan dengan fokus pada program lanjutan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi, dan pengelolaan stabilitas sosial politik. Di sisi lain, publik mulai menaruh perhatian pada sosok Gibran, yang meski masih muda, kini berada pada posisi kedua tertinggi dalam pemerintahan. Banyak pengamat menilai masa jabatan ini menjadi ajang pembuktian bagi Gibran, apakah ia mampu mengukir prestasi nyata atau hanya sekadar menumpang pada nama besar Jokowi. Di tengah jalannya pemerintahan, partai-partai politik pun mulai bergerak mengatur strategi jangka panjang. Pemilu 2029 masih terasa jauh, namun dinamika politik Indonesia menunjukkan bahwa 6 tahun bukanlah waktu yang lama. Perhitungan dan konsolidasi sudah dimulai, terutama oleh partai-partai besar yang ingin memastikan posisi dominan dalam peralatan demokrasi mendatang. Wacana calon presiden 2029 mulai bergulir bahkan sejak tahun pertama pemerintahan baru berjalan. Nama Gibran kian sering disebut sebagai kandidat potensial penerus Prabowo. Posisi strategisnya sebagai wakil presiden otomatis memberi eksposur publik dan modal politik yang signifikan. Namun, peluang Gibran tidak akan datang dengan mudah. Kritik mengenai dinasti politik, ketergantungan pada jaringan Jokowi, hingga pertanyaan soal kapasitas kepemimpinan masih menjadi bayang-bayang yang harus dijawab dalam 6 tahun ke depan. Di sisi lain, muncul pula nama-nama lain yang dianggap berpotensi bersaing. Salah satu tokoh yang mendapat sorotan adalah Deddy Mulyadi, politisi asal Jawa Barat yang kini menjabat sebagai gubernur. Dengan basis massa yang kuat di provinsi terpadat di Indonesia, Kang Deddy dianggap punya peluang besar untuk menantang dominasi Gibran di 2029. Pertarungan pun diprediksi akan menjadi sengit, mempertemukan dua figur dengan latar belakang dan karakter yang berbeda. Perjalanan politik Gibran Raka Bumi Putra dimulai dari jalur non-politik. Sebelum terjun ke dunia pemerintahan, ia lebih dikenal sebagai pengusaha muda yang mengelola usaha kuliner dan event. Namun, nama besar ayahnya, Joko Widodo, serta dorongan dari lingkaran politik membuat Gibran mengambil langkah berani maju dalam kontestasi wali kota Solo. Kemenangan di Pilkada 2020 menjadi titik awal karir politiknya, sekaligus membuka jalan menuju panggung nasional. Sebagai wali kota Solo, Gibran dikenal cukup aktif dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan lugas. Meski sering dikritik karena minim pengalaman, ia menunjukkan kemampuan adaptasi dalam mengelola pemerintahan kota. Langkah-langkahnya seringkali menjadi sorotan media, baik yang bernuansa positif maupun negatif. Reputasi inilah yang kemudian membuat namanya dipertimbangkan sebagai cawapres dalam Pilpres 2024. Keputusan politik untuk menduetkan Gibran dengan Prabowo Subianto sempat menuai kontroversi. Banyak yang menilai pencalonan ini sebagai langkah jalan pintas bagi Gibran menuju kursi kekuasaan tertinggi. Namun, kalkulasi politik terbukti berhasil karena pasangan Prabowo Gibran mampu memenangkan hati mayoritas rakyat Indonesia. Dengan demikian, Gibran resmi menorehkan sejarah sebagai wakil presiden termuda. Kini, posisi Gibran berada di persimpangan jalan antara kesempatan emas dan tantangan besar. Sebagai wakil presiden, ia memiliki ruang luas untuk membangun jejaring politik, memperkuat citra kepemimpinan, serta mempersiapkan diri menghadapi kontestasi 2029. Publik akan menilai apakah ia mampu tampil sebagai pemimpin yang berdikari atau hanya menjadi simbol politik dinasti semata. Dalam konteks ini, Gibran memiliki keuntungan signifikan berupa dukungan jaringan politik ayahnya, Jokowi, yang masih memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat. Namun, sekaligus ada beban besar untuk membuktikan diri. Jika berhasil menampilkan kinerja meyakinkan selama masa jabatannya, peluangnya menjadi calon presiden 2029 akan semakin terbuka lebar. Di sisi lain,
Deddy Mulyadi adalah sosok dengan perjalanan politik yang panjang dan berakar kuat pada budaya Sunda. Lahir dan besar di Subang, Kang Deddy meniti karir dari bawah hingga menjadi salah satu tokoh politik paling berpengaruh di Jawa Barat. Kiprahnya sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode membuat namanya melambung, terutama berkat program-program berbasis kearifan lokal Sunda yang memadukan tradisi dengan pembangunan modern. Selepas itu, Deddy Mulyadi terus berkiprah di dunia politik hingga berhasil menduduki kursi penting di legislatif. Karirnya kemudian berlanjut dengan kemenangan di Pilgub Jawa Barat, menjadikannya gubernur dengan legitimasi kuat. Dengan kepemimpinan yang membumi, ia dikenal dekat dengan masyarakat pedesaan, petani, dan kalangan akar rumput yang menjadi basis politik utama di Jawa Barat. Popularitas Kang Deddy bukan hanya karena posisinya sebagai pejabat daerah, tetapi juga karena gaya komunikasinya yang sederhana dan merakyat. Ia kerap hadir langsung di tengah masyarakat, mendengarkan keluhan, bahkan terlibat dalam aktivitas sosial secara spontan. Gaya kepemimpinan seperti ini membuatnya mendapat simpati luas, sekaligus memperkokoh posisinya sebagai figur politik yang otentik. Dalam konteks nasional, Kang Deddy dipandang sebagai representasi politik kultural yang berbeda dari model politik dinasti atau politik elit Jakarta. Ia membawa narasi tentang kepemimpinan berbasis nilai-nilai lokal, terutama budaya Sunda, yang dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat luas. Inilah yang membuatnya dinilai memiliki daya tarik tersendiri sebagai calon potensial Presiden 2029. Dukungan politik pun mulai mengalir, terutama dari Gerindra yang diprediksi akan mengusung Kang Deddy sebagai kandidat utama. Dengan modal dukungan partai besar, basis massa yang luas di Jawa Barat, serta rekam jejak kepemimpinan yang teruji, Deddy Mulyadi diperkirakan bakal menjadi lawan tangguh bagi Gibran dalam kontestasi mendatang. Dalam sistem politik Indonesia, partai politik memegang peran kunci dalam menentukan arah kontestasi pemilihan presiden. Tidak ada satupun kandidat yang bisa maju tanpa dukungan partai atau koalisi partai, sesuai dengan aturan presidential threshold. Oleh karena itu, sejak awal masa pemerintahan 2024-2029, partai-partai sudah mulai mengkalkulasi siapa kandidat yang layak diusung dalam pemilu berikutnya. PDIP, partai besar yang sebelumnya menjadi kendaraan politik Jokowi, berada dalam posisi dilematis. Hubungannya dengan Gibran tidak sepenuhnya harmonis setelah keputusan maju bersama Prabowo. Namun, jika elektabilitas Gibran terus meningkat, PDIP bisa saja mempertimbangkan kembali posisinya. Sementara itu, Gerindra yang kini menjadi partai penguasa bersama Prabowo, tanpa ingin menyiapkan figur alternatif, yakni Deddy Mulyadi, untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Selain dua partai besar tersebut, partai lain seperti Golkar, PKB, Nasdem, dan Demokrat juga tidak bisa dipandang remeh. Masing-masing akan menimbang posisi tawar terbaik, apakah mendukung kandidat utama seperti Gibran atau Kang Deddy, atau justru mencoba membangun poros ketiga dengan figur lain. Dinamika ini membuat peta politik 2029 akan sangat cair dan penuh kejutan. Tidak hanya perhitungan elektabilitas, faktor kedekatan elit partai juga menjadi penentu. Jokowi yang masih memiliki pengaruh politik besar diperkirakan akan menggerakkan jaringan untuk mendukung Gibran. Di sisi lain, Prabowo sebagai presiden tentu punya suara penting dalam mengarahkan dukungan Gerindra kepada calon yang dianggap mampu menjaga kesinambungan program pemerintahannya. Dengan demikian, pertarungan menuju 2029 bukan sekadar adu figur antara Gibran dan Deddy Mulyadi, tetapi juga pertarungan antar partai dalam membangun koalisi yang kokoh. Siapa yang mampu menguasai peta koalisi akan memiliki peluang besar untuk memenangkan kontestasi mendatang. Dalam perpolitikan nasional, basis massa daerah selalu memainkan peran strategis. Jawa Tengah dikenal sebagai kandang banteng dengan dominasi PDIP, sementara Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Pertarungan antara Gibran dan Deddy Mulyadi praktis akan mempertemukan dua kekuatan regional yang sama-sama signifikan. Gibran membawa identitas sebagai putra Solo, Jawa Tengah, yang selama ini menjadi basis politik ayahnya. Dukungan masyarakat Jawa Tengah kepada Jokowi selama 2 periode memberikan keuntungan elektoral bagi Gibran. Apalagi, dengan statusnya sebagai wakil presiden, ia berpotensi memperluas basis dukungan hingga ke daerah lain, termasuk Jawa Timur yang dikenal memiliki pemilih rasional dan religius. Sementara itu, Kang Deddy memiliki pijakan kuat di Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa, Jawa Barat selalu menjadi penentu kemenangan dalam setiap pemilu. Rekam jejak Kang Deddy sebagai Bupati Purwakarta dan Gubernur Jawa Barat memberikan modal politik yang konkret. Dukungan masyarakat akar rumput di Jawa Barat menjadi kekuatan yang sulit ditandingi.
Pertarungan basis massa ini tidak hanya berhenti pada angka jumlah pemilih, tetapi juga pada kedalaman hubungan emosional antara kandidat dengan masyarakat. Gibran mungkin memiliki modal citra nasional sebagai figur muda, tetapi Kang Deddy punya kedekatan kultural yang lebih dalam dengan masyarakat Jawa Barat. Persaingan keduanya akan sangat menentukan arah suara nasional. Dengan kondisi tersebut, pemilu 2029 berpotensi menjadi ajang adu kuat antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kedua daerah dengan jumlah pemilih masif ini akan menjadi medan utama yang diperebutkan. Siapa yang berhasil menguasai suara mayoritas di wilayah tersebut akan berada selangkah lebih dekat menuju kursi presiden. Citra politik menjadi salah satu modal utama dalam pertarungan menuju Pilpres 2029. Gibran Raka Bumi Putra, yang kini menjabat wakil presiden, telah membangun persepsi publik sebagai politisi muda dengan gaya lugas dan praktis. Banyak pihak menilai Gibran berhasil mengangkat citra generasi baru dalam politik nasional, sesuatu yang selama ini dinanti masyarakat. Elektabilitasnya di awal masa jabatan cenderung tinggi karena faktor kedekatan dengan Presiden Jokowi yang masih sangat berpengaruh. Namun, sejumlah pengamat menilai tantangan Gibran adalah membuktikan dirinya bukan sekadar bayangan sang ayah. Di sisi lain, Deddy Mulyadi yang dikenal sebagai Kang Deddy memiliki citra kuat sebagai pemimpin kultural dari tanah Sunda. Karirnya sebagai Bupati Purwakarta 2 periode dan kini menjabat Gubernur Jawa Barat memberinya legitimasi politik di provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Citra Kang Deddy yang membumikan nilai-nilai budaya Sunda dalam program pembangunan membuatnya disukai banyak kalangan akar rumput. Dalam berbagai survei regional, namanya kerap muncul dengan tren positif, khususnya di Jawa Barat dan Banten. Pertarungan citra ini akan menjadi penentu di mata pemilih muda. Gibran dengan gaya modern, digital savvy, dan mewakili generasi milenial serta Gen Z, sedangkan Kang Deddy membawa narasi lokal yang kuat dengan kedekatan emosional bersama masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Dua gaya kepemimpinan yang berbeda inilah yang kemungkinan besar akan beradu dalam kampanye Pilpres 2029. Pertarungan citra modernisasi versus kearifan lokal akan menjadi magnet tersendiri bagi publik. Elektabilitas keduanya dipengaruhi pula oleh faktor media. Gibran memiliki akses kuat ke media nasional yang kerap menyorot setiap aktivitasnya di pemerintahan. Sementara Kang Deddy lebih sering memanfaatkan media sosial dan kegiatan langsung di lapangan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Hal ini menimbulkan pola kampanye yang berbeda. Gibran tampil sebagai figur nasional, sedangkan Kang Deddy lebih personal dan lokal, namun berpotensi meluas ke tingkat nasional. Pada akhirnya, pertarungan citra dan elektabilitas tidak hanya ditentukan oleh popularitas, tetapi juga persepsi kemampuan dalam memimpin. Gibran dituntut membuktikan kapasitasnya di panggung nasional, sedangkan Kang Deddy ditantang untuk mengangkat pengaruh lokalnya ke level yang lebih luas. Publik akan menimbang tidak hanya siapa yang populer, tetapi juga siapa yang dinilai paling mampu membawa Indonesia menghadapi tantangan global di tahun 2029. Isu politik nasional akan menjadi panggung utama bagi Gibran dan Kang Deddy dalam membentuk strategi menuju 2029. Tantangan terbesar adalah bagaimana menjawab persoalan ekonomi yang masih menjadi prioritas rakyat. Harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, serta ketahanan pangan akan selalu menjadi tolok ukur keberhasilan seorang kandidat dalam menarik simpati pemilih. Gibran diperkirakan akan mengusung gagasan ekonomi digital dan modernisasi industri, sejalan dengan citra anak muda yang dekat dengan inovasi. Kang Deddy kemungkinan besar akan menawarkan pendekatan berbeda. Dengan latar belakang kedekatan pada masyarakat akar rumput, ia bisa menekankan kebijakan pembangunan desa, pertanian, dan program-program berbasis kearifan lokal. Pendekatan ini akan menyentuh langsung masyarakat kelas bawah yang jumlahnya dominan. Sementara itu, isu pemerataan pembangunan juga diperkirakan menjadi bahan utama dalam debat publik, terutama antara Jawa dengan luar Jawa. Selain ekonomi, tantangan besar lainnya adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Pemilih muda akan menuntut kebijakan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk pendidikan vokasi. Dalam hal kesehatan, pandemi yang baru berlalu masih meninggalkan trauma, sehingga rakyat ingin jaminan kesehatan yang kuat dan sistem medis yang tangguh. Gibran maupun Kang Deddy harus mampu menawarkan gagasan konkret, bukan hanya retorika. Isu lingkungan dan energi baru juga diperkirakan menjadi sorotan penting menjelang 2029. Indonesia yang kaya sumber daya alam, harus menghadapi tantangan transisi energi global. Gibran bisa membawa narasi energi terbarukan yang berbasis teknologi, sementara Kang Deddy bisa menekankan pendekatan kultural dalam menjaga harmoni manusia dengan alam.
Keduanya harus mampu meramu isu ini agar tidak sekadar menjadi jargon kampanye. Dengan demikian, tantangan politik nasional bukan hanya soal siapa yang lebih populer, melainkan siapa yang mampu memberikan jawaban nyata. Pemilih semakin kritis dan menuntut kandidat yang sanggup mengurai masalah bangsa dengan visi yang jelas. Pertarungan ide inilah yang akan menjadi pembeda. Apakah Gibran bisa mengandalkan narasi modernisasi atau Kang Deddy dengan pendekatan kerakyatan dan kulturalnya? Dalam sejarah politik Indonesia, dukungan elit dan oligarki selalu menjadi faktor penting. Gibran sebagai putra Jokowi jelas memiliki akses istimewa ke lingkaran elit politik nasional. Banyak pengamat menilai, restu Jokowi akan menjadi modal utama yang mengantarkan Gibran ke kursi pencalonan Presiden 2029. Selain itu, kedekatannya dengan kelompok pengusaha besar membuat jalur logistik politiknya relatif terjamin. Kang Deddy di sisi lain diakini akan mendapat dukungan kuat dari Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto tersebut tengah mempersiapkan regenerasi kepemimpinan setelah 2024 dan sosok Kang Deddy dianggap tepat untuk melanjutkan pengaruh partai. Jika Gerindra serius mengusungnya, maka ia akan memiliki mesin politik yang sangat solid, mengingat partai tersebut kini menempati posisi strategis dalam peta kekuasaan. Selain partai, peran oligarki ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Dunia usaha akan menimbang siapa kandidat yang dianggap paling menguntungkan bagi stabilitas bisnis. Gibran, dengan latar belakang keluarga Jokowi yang dekat dengan banyak pengusaha, jelas memiliki keunggulan. Namun Kang Deddy, dengan kedekatannya pada masyarakat pedesaan dan kebijakan pembangunan yang inklusif, bisa menarik simpati kalangan pengusaha lokal dan menengah. Dukungan elit politik lintas partai juga akan menentukan. Bukan tidak mungkin terjadi perpindahan dukungan besar-besaran menjelang 2029, terutama dari partai-partai yang tidak memiliki kandidat kuat. Nasdem, Golkar, atau PKB bisa menjadi penentu arah koalisi. Jika Kang Deddy berhasil menarik dukungan di luar Gerindra, posisinya akan semakin kuat untuk menyaingi Gibran. Meski demikian, dukungan elit dan oligarki seringkali menjadi pedang bermata dua. Publik semakin kritis terhadap politik yang dianggap hanya mementingkan kelompok tertentu. Baik Gibran maupun Kang Deddy harus berhati-hati menjaga citra mereka agar tidak dianggap sekadar boneka elit. Pertarungan ini pada akhirnya akan ditentukan oleh bagaimana keduanya mampu menjaga keseimbangan antara dukungan elit dengan suara rakyat. Pilpres 2029 diperkirakan akan menghadirkan skenario pertarungan yang sengit. Salah satu kemungkinan terbesar adalah head-to-head antara Gibran Raka Bumi Putra melawan Deddy Mulyadi. Jika skenario ini terjadi, pertarungan akan berlangsung sengit dengan pembagian suara yang relatif ketat antara basis Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kondisi ini mengingatkan publik pada pertarungan klasik di masa lalu, ketika basis wilayah sangat menentukan hasil pemilu. Namun skenario lain juga terbuka. Tidak menutup kemungkinan muncul calon ketiga dari partai lain, misalnya dari PDIP atau Golkar, yang berupaya mengimbangi dominasi Gibran dan Kang Deddy. Kehadiran calon ketiga bisa memecah suara dan membuat pertarungan semakin kompleks. Dalam kondisi seperti itu, pemilihan putaran kedua hampir pasti tidak terhindarkan. Koalisi lintas partai akan menjadi faktor penentu. Gibran kemungkinan akan didukung koalisi partai-partai besar yang masih berada dalam orbit pengaruh Jokowi. Sementara Kang Deddy dengan Gerindra bisa membentuk poros alternatif yang mengusung semangat regenerasi politik. Pertarungan koalisi ini akan menentukan arah dukungan publik di daerah-daerah strategis. Selain itu, faktor pemilih muda juga tidak bisa diabaikan. Pada 2029, mayoritas pemilih berasal dari generasi milenial dan Gen Z. Mereka cenderung lebih kritis dan menuntut transparansi. Gibran mungkin lebih unggul di kalangan ini karena citranya yang modern, namun Kang Deddy bisa mengimbangi dengan kedekatan emosional yang kuat melalui narasi budaya. Pertarungan merebut hati pemilih muda akan menjadi titik krusial. Dengan berbagai skenario yang ada, Pilpres 2029 diprediksi menjadi salah satu yang paling dinamis dalam sejarah demokrasi Indonesia. Siapa yang mampu mengelola koalisi, membangun narasi, dan menjaga citra di mata publik, dialah yang akan muncul sebagai pemenang. Pertarungan ini bukan sekadar tentang siapa yang lebih populer, tetapi siapa yang mampu membuktikan diri sebagai pemimpin masa depan. Siapapun yang terpilih menjadi Presiden 2029, rakyat Indonesia menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru. Setelah 2 dekade reformasi, publik menginginkan pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga visioner dan mampu membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah. Gibran dan Kang Deddy akan dinilai bukan dari latar belakang mereka,
melainkan dari sejauh mana mereka bisa menjawab kebutuhan rakyat. Gibran membawa harapan regenerasi politik nasional. Ia dianggap sebagai simbol bahwa politik bisa diwarisi ke generasi baru dengan pendekatan modern dan berbasis teknologi. Namun tantangan besar baginya adalah membuktikan bahwa ia tidak hanya melanjutkan politik dinasti, melainkan benar-benar memiliki visi yang mandiri dan teruji. Publik akan menguji apakah Gibran mampu berdiri di atas bayangan besar sang ayah. Kang Deddy membawa harapan dari perspektif lain. Ia menawarkan narasi politik kultural yang membumikan nilai-nilai lokal ke level nasional. Dalam konteks demokrasi Indonesia yang majemuk, pendekatan ini memiliki daya tarik tersendiri. Jika terpilih, Kang Deddy bisa menjadi simbol kebangkitan politik daerah yang mampu bersaing di level nasional, sebuah presiden penting bagi demokrasi kita. Harapan rakyat tidak berhenti pada janji kampanye. Publik menginginkan reformasi nyata di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Pemimpin 2029 harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan manusia. Tantangan global, seperti perubahan iklim, persaingan teknologi, dan geopolitik internasional juga menuntut kepemimpinan yang tangguh dan adaptif. Indonesia 2029 akan menjadi penentu arah bangsa di masa depan. Baik Gibran maupun Kang Deddy, atau siapapun yang akhirnya memimpin, harus menyadari bahwa rakyat kini lebih kritis, lebih berdaya, dan lebih berani menuntut. Masa depan bangsa ada di tangan pemimpin yang tidak hanya mampu berkuasa, tetapi juga mampu melayani. Demokrasi Indonesia akan diuji kembali, dan harapannya, ujian ini akan melahirkan pemimpin yang benar-benar membawa perubahan. Dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional, rakyat Indonesia selalu menyimpan harapan besar agar bangsa ini melangkah lebih maju. Pemilu 2029 yang diperkirakan menghadirkan pertarungan sengit antara Gibran Raka Bumi Putra dan Deddy Mulyadi hanyalah salah satu babak dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Namun yang jauh lebih penting dari sekadar siapa yang menang adalah arah dan kualitas kepemimpinan yang lahir dari proses tersebut. Publik menginginkan agar siapapun yang terpilih dapat membawa Indonesia menuju cita-cita besar sebagai negara yang adil, makmur, dan sejahtera. Harapan itu bukan tanpa alasan. Indonesia memiliki potensi luar biasa dari segi sumber daya manusia, kekayaan alam, serta posisi strategis dalam percaturan geopolitik dunia. Dengan populasi terbesar keempat di dunia, bonus demografi yang sedang berlangsung, serta potensi ekonomi yang besar, Indonesia seharusnya bisa melompat menjadi negara maju dalam beberapa dekade mendatang. Namun, tanpa kepemimpinan yang kuat, bersih, dan visioner, potensi itu bisa berubah menjadi beban yang sulit dikelola. Siapapun pemimpin yang terpilih di 2029, tantangan di depan mata akan sangat kompleks. Isu global seperti krisis iklim, ketegangan geopolitik, serta perkembangan teknologi kecerdasan buatan akan menguji ketangguhan bangsa. Pemimpin Indonesia harus mampu menavigasi berbagai tantangan itu sekaligus tetap fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan keadilan sosial. Hanya pemimpin dengan visi yang jelas dan keberanian dalam mengambil keputusan yang mampu membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, juga semakin kritis dalam menilai pemimpin. Mereka tidak hanya melihat figur, tetapi juga substansi kebijakan dan rekam jejak. Hal ini menjadi pengingat bahwa pemimpin tidak lagi bisa mengandalkan pencitraan semata. Kepemimpinan yang otentik, transparan, dan berpihak kepada rakyat menjadi syarat mutlak jika ingin mendapatkan kepercayaan publik. Inilah momentum bagi demokrasi Indonesia untuk naik kelas dan menghadirkan pemimpin yang benar-benar melayani rakyat. Pada akhirnya, siapapun yang akan memimpin Indonesia pasca Pilpres 2029, rakyat berharap agar negeri ini terus melangkah maju. Harapan itu mencakup pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta posisi Indonesia yang semakin kuat di mata dunia. Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang dan kalah, melainkan tentang bagaimana memastikan arah bangsa tetap menuju masa depan yang lebih baik. Dengan semangat persatuan dan optimisme, rakyat percaya bahwa Indonesia bisa mewujudkan cita-cita besar para pendirinya, menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.